ZBrush adalah suatu program atau alat pemahat digital yang menggabungkan pemodelan 3D atau 2,5D, tekstur, dan lukisan. Dan ZBrush digunakan untuk membuat model dengan resolusi tinggi, yaitu mampu mencapai 40 juta poligon untuk digunakan dalam film, game, dan animasi. Dan ZBrush menggunakan tingkat resolusi dinamis untuk memungkinkan pematung atau pemahat untuk membuat perubahan secara global ataupun lokal terhadap model mereka. ZBrush paling dikenal karena mampu memahat detail frekuensi sedang sampai tinggi yang secara tradisional dilukis pada versi normal maps, dan rincian mesh yang dihasilkan kemudian dapat diekspor sebagai normal maps untuk digunakan pada versi low poly dari model yang sama. Dan hal ini juga dapat diekspor sebagai displacement maps. Dan itulah pengertian dasar dari program ZBrush. Dan pertama kali Anda membuka ZBrush software, Anda tidak diragukan lagi akan melihat interface yang unik. Dan jika Anda pengguna baru dalam 3D komputer grafik, Anda mungkin akan bertanya, apa guna tombol-tombol dan menu yang terdapat di interface ZBrush? Dan dalam video ini, saya akan memberikan beberapa ide tentang apa Anda dapatkan ketika membuka software ZBrush. Dan jika Anda sudah pernah menggunakan software lain, mungkin Anda akan memulai sculpting area, didesain untuk membantu tetap kreatif dan menghilangkan batas teknis Anda sebagai artis. Dan hal pertama yang mungkin Anda tanyakan adalah bagaimana saya mensculpt di ZBrush? Atau bila Anda secara tidak sengaja mendrag mouse Anda pada kanvas ZBrush, yaitu di jendela tengah ini yang berwarna abu-abu ini adalah kanvas. Dan bila tidak secara sengaja drag mouse Anda pada kanvas ZBrush seperti yang saya lakukan ini, Anda akan mendapatkan bentuk kotak-kotak yang berwarna kemerahan ini. Dan bila Anda menggambar kotak-kotak tersebut di kanvas ZBrush dan ingin membersihkan kanvas ZBrush ini, hal pertama adalah tekan Ctrl N pada keyboard Anda. Maka secara otomatis akan membuatkan new document. Dan Anda akan melihat secara langsung ketika memulai menggunakan ZBrush, yaitu ada tampilan window yang tampil yang menutupi kanvas ZBrush. Seperti ini. Jendela ini akan tampil secara otomatis saat kamu memulai menggunakan ZBrush. Dan jendela ini adalah yang disebut lightbox. Dan kita akan membahas detail tentang lightbox ini yaitu di materi UI atau User Interface. Namun untuk sekarang penting untuk dicatat. Di lightbox terdapat banyak fleksibilitas dan tool tambahan dan resource lainnya. Klik pada area kosong dan tahan dan drag ke kanan. Dan lightbox ini adalah tempat di mana kumpulan data-data tambahan yang Anda koleksi dan disimpan, di mana ZBrush menyediakan beberapa kelompok file tersebut khususnya untuk diisi data Anda. Contoh, saya mempunyai koleksi beberapa tekstur yang saya peroleh dari kreatif saya atau dari online. Dan bila mana tekstur tersebut ingin saya gunakan, maka kita tidak perlu keluar dari interface ZBrush. Dan yang harus kita lakukan, kita hanya mengklik tab lightbox ini dan mengarahkan mouse kita ke menu tekstur. Kita klik ataupun lainnya. Maka dengan begitu, kita akan melihat beberapa koleksi tersebut. Tentunya data ini yang sudah kita simpan di ZBrush texture file ataupun lainnya seperti brush, alpha, material, dan lain-lain. Mari kita kembali ke tool. Dan bila kamu ingin jendela lightbox ini ingin kita hide atau disembunyikan, yaitu menu lightbox ini, kamu bisa mengklik tombol hide yang tersedia di atas dari bar lightbox ini, yaitu di sebelah kanan, yaitu di sini. Dan bila tombol hide tersebut tidak terlihat, yaitu seperti ini, dan hal itu karena monitor Anda kecil, yang secara otomatis interface ZBrush akan menyesuaikan.
Dan untuk mengatasi hal tersebut, kamu hide bar kanan ini dengan mengklik hide bar ini. Dengan begitu, kita akan melihat tombol hide tersebut. Namun, bila monitor Anda disesuaikan terlebih dahulu, yaitu sebelum kita membuka ZBrush, yaitu pada screen resolution-nya, maka tombol hide ini akan terlihat. Begitu juga pada tombol lainnya, yaitu di bagian bawah ini. Namun, hal ini bisa kita atasi dengan cara mengcustom UI. Dan untuk hal tersebut, nanti bisa kita lihat jelasnya di materi UI. Mari kita skip. Selanjutnya, untuk cara simple atau cara cepat, yaitu untuk menampilkan jendela lightbox, kamu tekan koma pada keyboard. Yaitu seperti yang sedang saya lakukan ini. Mengclose dan mengopen kembali. Dan tentunya jadi lebih cepat. Tanpa meng-hide dahulu bar tersebut, yaitu untuk menampilkan hide dan juga mengklik menu lightbox. Dan untuk saat ini kita close saja. Selanjutnya, saat ini kita butuh sesuatu untuk disclose. Dan bila kita kembali ke lightbox, di sini kita diberikan beberapa koleksi tool dan project yang bisa kita gunakan. Contohnya, di sini saya memilih Sphere Tool. Kamu klik double pada Sphere Tool ini, maka akan secara otomatis di kanvas ZBrush, Sphere Tool tersebut terload dan sudah bisa kita gunakan. Dan tentunya, sekarang waktunya yang baik untuk menyinggung. Dan Anda juga bisa meload tool dari tool palette, yaitu di bagian kanan dari kanvas ZBrush, yaitu di sini. Untuk melakukan itu, kamu klik pada Load Tool, dan ini akan membuka direktori di lokasi harddisk Anda. Di sini semua tool yang Anda butuhkan untuk memulai. Tentunya setelah Anda save tool. Dan konsep yang akan bahas hal ini, yaitu di Fundamental ZBrush, ada di video selanjutnya. Yaitu, Anda akan dapat mengakses dan juga menggunakan fungsi Load Tool. Selanjutnya, sesuatu yang sangat penting adalah konsep mengenai tombol edit yang terletak pada bagian atas kiri dari kanvas Anda, yaitu di sini. Jadi, pada saat Anda sudah memilih, yaitu tool yang Anda akan gunakan, Anda perhatikan pada icon box pada kursor Anda, dan itu menjadi terlihat bila kamu arahkan navigasi mouse ini ke palet pada bagian kanan dari kanvas, yaitu di dalam menu tool. Kita arahkan ke sini, seperti yang kamu lihat, di bawah kursor saya ada icon box. Dan itu karena kanvas ini masih kosong. Walaupun di kanvas ini terlihat sudah kita terapkan Sphere Tool. Dan mari kita lakukan ulang cara menerapkan Sphere Tool ini. Tekan Ctrl N, pilih toolnya, dan drawing model Anda di kanvas dengan cara klik kiri dan tahan, yaitu pada area center atau di mana saja, dan tarik mouse Anda ke bawah hingga keluar model Anda. Dan ini tentunya tool yang sudah Anda pilih dari tool menu atau dari folder directory ZBrush atau lainnya. Kita aktifkan mode edit dan klik frame. Selanjutnya tekan Ctrl dan klik kanan dan drag mouse Anda ke atas. Selanjutnya kita matikan mode editnya. Kita klik dan drag kembali pada kanvas tepat pada sphere pertama. Dengan begitu, maka satu model sphere yang sama akan tertarik keluar dan menempel pada tool sphere pertama. Mungkin Anda bertanya, kenapa hal ini terjadi? Saya jelaskan, ZBrush memiliki dasar yang kuat pada 2,5D konsep. Dan sebenarnya, ZBrush memulai sebagai aplikasi software 2,5D. Banyak perubahan selama bertahun-tahun ini, tapi konsep ini masih tetap merupakan inti kemampuan di desain pada ZBrush. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dan sumber yang lebih spesifik mengenai konsep 2,5D ini, yaitu di sini, di Fundamental ZBrush by Soda. Mari kita fokus kembali pada kanvas. Di sini saya akan meneruskan menciptakan instance atau copy dari Sphere Tool yang terpilih. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat,
pada layar terdapat banyak instance atau copy multiple sphere yang sama pada kanvas. Dan bila kita melakukan klik dan drag terus-menerus seperti ini, itu hanya menghasilkan banyak instant copy sphere hingga menciptakan suatu gambar yang dihasilkan dari menggambar daily painting. Dan meskipun ini kelihatan menarik, tetapi ini bukan hal yang kita inginkan pada saat ini. Namun, ini merupakan pelajaran berharga bagi kita dan harus diingat. Dan untuk menghentikan repetisi sphere tersebut, pada kanvas, Anda harus meninggalkan mode 2,5D ini. Untuk melakukan ini, kita harus mengklik mode edit atau mengaktifkan, yaitu di sini. Dan Anda juga bisa menggunakan shortcut T pada keyboard, yaitu untuk menonaktifkan dan mengaktifkan mode edit. Dan bila mode edit aktif, berarti sekarang kita memiliki model sphere yang sudah kita dapat dengan cara instan. Tentunya dengan menggambar daily painting. Dan model ini sudah siap untuk diedit. Di sini saya ingin membuat new model untuk mensculpting model baru. Namun di sini masalahnya kita perlu membersihkan ruang kanvas terlebih dahulu. Dan Anda ingat, kita sudah bahas hal ini di menit sebelumnya, yaitu cara membersihkan kanvas ZBrush. Yaitu dengan membuatkan new document atau tekan Ctrl N pada keyboard. Dengan begitu akan menghapus semuanya yang ada di kanvas. Dan bila kamu ingin clean dan benar-benar mengosongkan kanvas ZBrush, kamu tekan Ctrl N sekali lagi. Dan selanjutnya silakan insert model yang baru pada kanvas dan setelah itu Anda bisa mengaktifkan mode edit di sini atau tekan T pada keyboard. Tekan Ctrl dan klik kanan untuk zoom out pada kamera dan tekan Shift dan klik kiri tahan dan drag ke kiri untuk snapkan rotasi. Dengan begitu, model kita jadi benar-benar rata atau menjadi orthogonal view. Dan bicara tentang hotkey, bila Anda pelajari, hal itu merupakan cara yang baik agar dapat bekerja secara cepat di ZBrush interface. Jadi kamu harus benar-benar mempelajari hotkey untuk mengingatnya dengan baik. Dan Anda akan menjadi expert untuk lincah dan bergerak di interface ZBrush. Dan mungkin teman Anda akan berkata, wow, karena Anda terlihat lancar bergerak di interface ZBrush. Dan sekarang kita memiliki satu model di kanvas. Tentunya sudah siap untuk di sculpting. Namun satu langkah lagi untuk memasuki proses sculpting, yaitu mengklik Make Polymesh 3D. Untuk hal ini kita jelaskan nanti. Dan pada brush default yang terpilih adalah brush standar. Dan pada momen ini kita tidak akan mempelajari terlalu detail mengenai variasi brush di sini. Dan juga pada setting yang berhubungan dengan brush lainnya. Karena momen ini Anda hanya memperhatikan saja, yaitu bagaimana hal ini bisa bekerja dengan step yang benar. Default brush akan mensculpt dengan adiktif atau menambah, dan juga bisa secara subtraktif, yaitu mengurangi. Dan hal ini atau hal yang saya lakukan sekarang ini seperti saya menambahkan sebuah tanah liat pada model saya. Dan juga mengurangi tanah liat tersebut. Dan seperti seorang artis bekerja pada model sculpting tanah liat. Dan untuk menambah tanah liat, yaitu caranya kita hanya menggambar atau drag pada permukaan model kita. Bisa menggunakan stylus atau mouse, seperti ini. Klik kirinya ditahan. Dan mungkin juga Anda ingin menggunakan metode subtraktif, dan untuk itu klik pada tombol Z-Sub, yaitu di sini. Seperti yang Anda lihat, yaitu mengurangi. Dan Anda perhatikan tombol di samping Z-Sub, yaitu terdapat tombol Z.
Dan tentunya Anda dapat mengganti antara dua tombol tersebut. Z menambah, Z sub mengurangi. Dan tekan Shift untuk smoothkan hasil perubahan tersebut, atau mesh. Dan untuk kedua hal ini, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bila ingin menambah, pilih Z, ingin mengurangi, pilih Z sub. Dan untuk cara expertnya, yaitu untuk mengganti secara otomatis antara Z dan Z sub, kamu tekan Alt pada keyboard. Dan hal ini saya tekan Alt, dan ini saya lepaskan tombol Alt. Dan hal ini bisa terbalik, yaitu tergantung pada mana yang aktif di tombol 2 ini. Jika di sini yang aktif Z, maka saya tekan Alt akan aktif Z sub. Jika di sini aktif Z sub, maka saya tekan Alt, Z yang akan aktif. Oke. Dan ketika Anda saat men-sculpting menggunakan brush standar contohnya, dan ingin menggunakan mode stroke symmetry, seperti yang saya hasilkan ini, sehingga bila kita menggunakan atau mengaktifkan mode tersebut, maka kita akan menggambar secara dua sisi pada waktu yang bersamaan. Dan tool ini sangat berguna dan juga dapat menghemat waktu dalam pengerjaan. Dan untuk kamu, bila ingin mengaktifkan mode simetri, kamu bisa ke menu drop down yang berada di top menu, khususnya di menu transform. Dan navigasi mouse Anda ke bawah dan aktifkan tombol aktif simetri. Kamu klik. Dan untuk default, simetri X akan aktif. Dan jika ingin simetri pada sumbu Y ataupun Z, maka tinggal kamu matikan X dan aktifkan Y atau Z. Z depan belakang, Y atas bawah, X kanan dan kiri. Dan hal ini juga bisa kita kombinasikan. Contohnya, kita ingin dua sumbu bisa aktif sekaligus. Dan caranya mudah, tinggal aktifkan X dan Z. Dan ini contoh. Maka ketika saya men-sculpt pada sumbu kanan dan kiri, maka akan tersculpting secara bersamaan. Dan jika pada depan dan belakang, contoh seperti ini, maka akan menghasilkan perubahan secara bersamaan. Oke? Dan itu simetri X dan Z. Dan untuk mempelajari simetri dengan detail, kita bisa pelajari hal ini di next step. Dan untuk expertnya, yaitu untuk mengaktifkan simetri, kamu tekan X pada keyboard. Namun Anda harus ingat, yang aktif adalah default, yaitu yang akan aktif sumbu X-axis. Dan simetri ini akan memberikan kita fleksibilitas untuk men-sculpt dua sisi, tentunya pada model. Dan hal ini benar-benar menghemat waktu dan membuat sculpting menjadi cepat. Bahkan, Anda juga dapat mensmoothkan pada dua sisi dengan menekan tombol Shift key. Tekan selalu Shift-nya, yaitu di tempat di mana kamu ingin mensmoothkan permukaan mesh-nya. Dan tekan selalu Shift-nya selama Anda ingin menghaluskan area mana yang ingin kamu haluskan. Kamu perhatikan perubahannya. Oke, perubahan yang dihasilkan di sini yaitu hasil smooth. Permukaannya dengan cepat menjadi halus. Dan tentunya Anda juga bisa merubah tingkat smoothnya dengan menggunakan Z intensity slider, yaitu di sini. Dan Z intensity dapat mengontrol berapa cepat dan berapa kuat tekanan pada model digital clay tersebut. Dan hal ini bekerja pada dua mode juga, yaitu pada tipe Z ataupun Z sub. Mode Z, mode Z sub. Kita rubah intensitinya. Untuk Z sub, saya set 41, maka hasilnya seperti ini. Dan untuk Z, saya set ke 16. Oke, jadi untuk intensity ini tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan Anda.